Sebenarnya kalau teman-teman itu terjunnya di dunia breeding begini, yaitu harus memang hijauan itu ada. Itu penting, hijauan itu ada untuk menunjang produksi susu. Saat misalnya nanti ada kambing melahirkan, kalau tidak menggunakan hijauan-hijauan yang bagus, yang berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Somad di channel Akmal Farm 99. Dimana video kali ini adalah requestan dari teman-teman, yaitu mengenai pakan yang bagus untuk kambing, mengenai pakan silase atau pakan fermentasi atau pakan complete feed. Dan teman-teman banyak yang bertanya seperti ini, dan ada juga sebagian yang request bagus mana pakan antara pakan silase atau pakan silase murni dan pakan fermentasi dan pakan complete feed. Jadi untuk kali ini saya akan jelaskan, tolong video ini jangan di skip agar teman-teman tidak salah paham mengenai pengetahuan yang saya berikan terhadap teman-teman, dan semoga bermanfaat buat peternak Indonesia. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Baik, sesuai dengan judulnya, yaitu adalah pakan, masalah mengenai pakan fermentasi atau pakan complete feed, yaitu bagus mana katanya, dan untuk pertumbuhan kambing gimana. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu mengenai pakan fermentasi, mengenai pakan complete feed, mengenai pakan silase murni. Itu sebenarnya tergantung dari teman-teman. Itu tergantung dari teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman itu terjunnya di fattening, yaitu teman-teman tidak usah menggunakan silase. Bisa teman-teman menggunakan silase, tapi harus ada tambahan seperti contoh polar atau bekatul atau dedak padi. Itu bisa teman-teman penambahannya, atau ampas tahu, nah atau onggok. Itu bisa teman-teman cara penambahannya kalau misalnya terjun di fattening. Karena apa? Di fattening itu kan yang dikejar hanya kegemukannya, hanya yang dikejar itu hanya gemuknya, bukan ngejar untuk jangka panjang. Nah, biasanya peternak kalau terjunnya di fattening itu cocok kalau misalnya menggunakan pakan complete feed. Yaitu pakan complete feed itu adalah yang berupa makanan yang sudah dihancurkan, dihaluskan, yang dengan ada penambahan probiotik, karbohidrat, dan mineral. Dan di situ semua sudah harus yang namanya komplit. Karena apa? Kalau misalnya terjun di dunia fattening atau penggemukan itu, yaitu yang dikejar hanya gemuknya, bukan untuk jangka panjang. Kalau misalnya kayak kambing breeding ini kan yang dikejar kan untuk jangka panjangnya, bukan mengejar dari kegemukannya, yaitu mengejar hasil si cempe. Kalau misalnya teman-teman itu terjunnya di fattening, yaitu harus betul-betul memaksimalkan, minimalisir gimana supaya kambing itu cepat gemuk dalam jangka, misal contoh ngambilnya 4 bulan. Tapi biasanya kalau 3 bulan teman-teman, di bawah 3 bulan itu kambing itu masih belum stabil untuk kegemukannya. Jadi biasanya itu 4 bulanan atau 5 bulanan paling tinggi. Itu harus meminimalisir gimana supaya kambing itu dia gemuk, dan gimana supaya hasil pakan dengan keuntungan kambing itu harus distabilkan. Gimana kalau misalnya kambing itu harga 2 juta, digemukkan dalam arti sekian 5 bulan atau 4 bulan, misalnya 4 bulan. Jadi dijualnya nanti itu harus sampai 2,5 juta. Karena apa? Mungkin diambil dari segi satu ekornya itu biaya untuk pakan itu mungkin hanya 200 ribuan. Jadi masih ada keuntungan 300 ribu, atau bisa mungkin 400 ribu, mungkin bisa lebih dari itu. Dan kalau misalnya teman-teman itu larinya di dunia breeding atau pengembangbiakan seperti contoh kayak saya ini, yaitu menggunakan pakan kayak seperti polar, seperti konsentrat, nah itu kurang efektif. Kenapa saya katakan kurang efektif? Karena
makanan pakan complete feed atau makanan yang disebut kayak konsentrat itu kalau untuk jangka panjang menurut saya pribadi itu tidak bisa untuk jangka panjang. Dan kambing itu tidak bisa produksi sampai berkali-kali. Tapi kalau misalnya menggunakan silase murni, insya Allah aman aja, karena buktinya di sini di kandang saya ini ada yang sudah laktasi mau 7 kalinya, 7 kali sama insya Allah bulan ini, minggu-minggu ini itu sudah 7 kali, tapi masih aman-aman aja. Diperkirakan saya meskipun 3 kali lagi atau 4 kali lagi, insya Allah masih produksi. Ya karena memang juga perawatan. Dan kalau misalnya menggunakan pakan complete feed atau yang mengandung biasa disebut mengandung bahan kimia, itu tentunya tidak bisa memproduksi sampai kambing sampai 7 ekor atau 8 ekor. Karena apa? Itu pengalaman dari teman-teman saya yang lain yang menggunakan seperti itu, ternyata memang mentoknya hanya 5 kali laktasi. Yang menggunakan ibaratnya beternak kambing tanpa ngarit. Judulnya beternak kambing tanpa ngarit. Sebenarnya kalau teman-teman itu terjunnya di dunia breeding begini, yaitu harus memang hijauan itu ada. Itu penting, hijauan itu ada untuk menunjang produksi susu. Produksi susu di saat misalnya nanti ada kambing melahirkan, kalau tidak menggunakan hijauan-hijauan yang bagus, yang berkualitas, yaitu bisa kambingnya itu kekurangan aerasi. Dan di video saya sebelumnya itu sebenarnya sudah saya jelaskan cara menambah ASI pada kambing, cara menambah aerasi pada kambing itu sebenarnya sudah saya jelaskan, dan itu yang saya lakukan. Bahkan kalau di sini ini kan ada yang melahirkan, ini ada yang melahirkan, ada 3 ekor melahirkan, dan yang 2 masih tinggal nunggu hari. Itu saya berikan itu seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu hari-hari. Dan kebetulan di sini pun juga melimpah, di gunung-gunung, di hutan-hutan itu di sini melimpah. Dan alhamdulillah produksi susunya lumayan. Dan ini kan mengenai pakan itu kalau misalnya teman-teman kayak breeding, contoh kayak saya ini menggunakan pakan silase, itu kalau misalnya silasenya silase murni itu sangat aman teman-teman, sangat aman, karena sudah saya buktikan. Dan bukan cuma saya yang membuktikan, ada teman-teman saya di Kalimantan juga sudah membuktikan ternyata memang hasilnya maksimal. Dan hijauan itu sangat penting. Jadi sebenarnya itu tergantung dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu breeding kayak saya contoh ini, kalau menggunakan kayak konsentrat atau pakan complete feed, itu harus hitung-hitung berapa pengeluaran pakan complete feed dan berapa biaya harus yang dibuatkan pakan sehingga kita ini tidak bisa ngarit, hidupnya enak, pada intinya seperti itu. Tapi itu jangka panjang untuk kambing itu tidak bagus. Untuk jangka panjang kambing itu tidak bagus. Kalau di penggemukan itu sangat cocok karena yang dikejar itu hanya sebentar. Dan kalau sudah misalnya teman-teman itu kayak saya contoh membuat pakan kayak complete feed, itu tidak cocoknya karena apa? Karena nomor 1 jangka panjang itu tidak cocok, tidak bagus untuk jangka panjang. Dan yang nomor 2 biaya tentunya itu pasti tidak masuk. Teman-teman bisa akumulasikan, misalnya ternak kambing breeding ini, terus teman-teman menggunakan pakan-pakan yang berkaitan dengan uang, yaitu bisa rugi. Karena apa? Karena kalau breeding ini harus mengejar untung. Sebenarnya di penggemukan pun juga harus mengejar untung. Cuman kalau penggemukan itu kalau tidak menggunakan pakan tambahan seperti konsentrat, kambing susah gemuknya, lama gemuknya. Ya, penjelasannya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman sudah bisa memahaminya. Dan kalau untuk mengenai pakan itu teman-teman, sebenarnya pakan complete feed, pakan fermentasi, silase itu tergantung, atau hijauan itu tergantung dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman terjunnya di dunia breeding, yaitu harus menggunakan hijauan atau silase murni. Tapi kalau misalnya teman-teman itu terjunnya di fattening atau penggemukan, itu teman-teman harus mengejar kegemukannya itu menggunakan ya harus konsentrat. Kalau menggunakan hijauan lambat teman-teman.
bisa ibaratnya harus keluar dalam jangka 5 bulan atau 4 bulan, itu belum bisa keluar. Karena apa? Belum gemuk dalam jangka itu kalau menggunakan hijauan. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa memahami video penjelasan dari saya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman peternak Indonesia, dan semoga selalu sukses peternak-peternak Indonesia dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat peternak, selalu semangat beternak kambing, dan yakinlah beternak kambing itu akan sukses buat teman-teman. Dan mungkin itu aja video dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.